Hai zodiak Aries, apa kabarnya di bulan Juni? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas kondisi general zodiak Aries dan kondisi asmara, begitu juga dengan kondisi keuangan. Dan mohon diingat readingan ini bersifat general, jadi belum tentu cocok untuk semua yang berzodiak Aries. Energi yang terbaca juga bisa vice versa di antara kamu yang terbaca energinya atau orang yang sedang dealing dengan kamu juga bisa. Kalau seandainya kalian merasa readingan ini kurang cocok, kalian bisa cek birth chart kalian di Sun Moon Rising-nya, karena bisa jadi energi kalian nyangkut di zodiak Sun Moon Rising kalian ya. Oke, kali ini zodiak Aries di bulan Juni sedang memasuki third house ya dalam astrologi. Artinya zodiak Aries sedang memasuki rumah ketiga ya untuk astrologi Aries. Yang berarti semua ini berhubungan dengan komunikasi. Mungkin ada seseorang yang ingin mencoba berkomunikasi dengan Aries, atau Aries sedang ingin berkomunikasi dengan seseorang, ingin berbicara dengan seseorang, atau ada cara komunikasi yang harus dibenahi di sini. Segala sesuatunya tentang komunikasi. Ya, dan bisa jadi Aries juga harus berhati-hati dalam berkomunikasi, hati-hati dalam berucap ya. Karena semua itu akan berimpact kepada Aries sendiri nantinya. Ya. Oke, jadi untuk general di sini ada kartu The Thinking Woman. Diklarifikasi oleh Five of Pentacles dan Five of Clubs. Saya merasa ini adalah energi Aries ya. Jadi di sini Aries sedang banyak pikiran belakangan ini, atau yang akan Aries hadapi di bulan Juni ini, Aries penuh dengan pikiran. Aries di sini saya melihat berusaha untuk bertahan dalam suatu hal, entah itu dalam finansial atau dalam sebuah hubungan. Aries sedang berusaha untuk bertahan ya, mencoba untuk bertahan di sini. Dan di sini Aries benar-benar berpikir keras, benar-benar mencari sebuah jawaban, mencari sebuah solusi ya. Mungkin Aries sedang bertanya-tanya. Jadi di sini kayaknya pikiran Aries sedang aktif-aktifnya. Banyak pertanyaan di dalam pikirannya mengenai seseorang, mengenai pekerjaan. Pokoknya sibuk banget dalam pikirannya Aries saat ini. Ya, yang dimana pikiran itu mengenai mencoba sesuatu untuk bertahan ya. Sudah saya katakan tadi, bisa dalam hal keuangan, bisa dalam hal asmara atau pekerjaan. Five of Diamond sama Five of Wands ya, di sini saya merasa Aries mencoba bertahan. Bisa jadi Aries juga meminta tolong kepada seseorang atau mendengarkan motivator lebih sering karena Aries ingin tercerahkan, ingin mendapatkan sebuah jawaban dari banyaknya pertanyaan yang saat ini selalu ada dalam pikiran Aries ya. Dan di sini juga ada kartu The Garden and the Gate. Diklarifikasi oleh kartu Joker dan Four of Diamond. Jadi di sini saya merasa bahwa Aries sudah saatnya kamu keluar dari zona nyaman. Kamu juga banyak berpikir tentang masa depan. Kamu selalu berpikir seperti apa ya ke depannya dari hubungan ini misalnya. Seperti apa kondisi keuanganku dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan? Seperti apa masa depanku nanti jika cara yang aku jalani saat ini seperti yang sekarang? Akan jadi apa aku nantinya? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Aries di pikirannya Aries mengenai masa depannya, masa depan dari karirnya, masa depan dari hubungannya. Aries benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu demi masa depan di bulan Juni ini. Maka dari itu, dari pemikiran-pemikiran Aries yang ingin tahu masa depan seperti apa, merencanakan sesuatu tentang masa depan, disitulah Aries mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Ya, kalau saya lebih melihat ini lebih ke arah finansial ya. Joker sama Four of Diamond, Aries berusaha keluar dari zona nyaman,
Untuk kestabilan finansial, Aries harus melakukan lebih dari yang biasanya. Out of the box, keluar dari jalur yang biasanya, tapi bukan ke jalur yang tidak benar ya, tetap di jalur yang benar, hanya Aries perlu ekstra usaha, ekstra kerja di sini atau ekstra berpikir. Ya, the garden and the gates. Jadi di sini Aries melihat bahwa di luar sana itu sebenarnya banyak peluang yang sangat baik. Aries hanya perlu untuk mendeterminasi, langsung ya, melakukan apa yang ide-ide Aries selama ini sudah punya dalam pikiran, lakukan saja, seperti itu. Mulai dari langkah kecil, misalnya planning mulai besok saya harus seperti apa, mulai besok saya akan menjalankan yang rencana 1, 2 hari lagi saya akan menjalankan rencana 2. Jadi mulailah dari yang sekecil mungkin ya, jangan langsung besar, tetapi mulailah dari hal yang sekecil mungkin, yang paling gampang yang bisa Aries lakukan. Ya, kalau dalam hal asmara juga sama. Ini masalah pertanyaan tentang bertahan atau tidak dalam sebuah hubungan. Pantaskah dia aku pertahankan, seperti itu. Apakah kondisi ini bisa membawa aku sampai ke masa depan, misalnya seperti itu. Jadi Aries di bulan Juni ini benar-benar banyak berpikir, ya pikirannya sangat sibuk, bahkan mungkin sudah mumet ya kepalanya Aries di bulan Juni ini, karena banyak planning, banyak hal yang Aries pertanyakan, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah masa depan. Dan di sini ada kartu Goddess of the Moon, diklarifikasi oleh kartu Nine of Cloves dan Seven of Cloves. Kalau misalnya Nine of Cloves sama Seven of Cloves itu juga berarti berjuang keluar dari zona nyaman. Ya, seperti terpaksa kayak dijorokin gitu langsung ya. Misalnya kita nggak bisa berenang, langsung aja diceburin ke kolam, kan nanti juga mau nggak mau akan berusaha untuk bisa berenang. Contohnya kayak gitu. Jadi kayak langsung pengen nyebur aja, walaupun Aries nggak tahu ke depannya hasilnya apa, yang penting usaha dulu. Jadi Aries sangat-sangat terdorong di bulan Juni ini untuk melakukan sesuatu ya, yang penuh perjuangan atau ingin berjuang untuk sesuatu. Dan itu mengharuskan Aries untuk keluar dari zona nyaman. Goddess of the Moon, saya merasa Aries mendapatkan intuisinya. Aries mungkin lebih sering menyendiri, lebih sering merenung di sini yang saya lihat ya, untuk menemukan ide-ide dan memanifestasikan apa yang ide-ide Aries yang sudah miliki. Dia akan jalankan itu, terutama kalau ide itu memang mengharuskan Aries keluar dari zona nyaman, lakukan saja, karena itu akan membawa kamu ke jalan kesuksesan. Ya, jadi di sini intinya Aries, kamu harus keluar dari zona nyaman, dan di bulan Juni ini kamu ada di rumah ketiga atau third house, di mana segala sesuatu adalah komunikasi, mengenai komunikasi, ya. Dan berhati-hati dalam berkomunikasi atau menyampaikan sebuah pendapat. Oke, dan kita akan masuk sekarang ke kondisi asmara Aries. Untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Itu aja ya. Untuk yang terkuatnya di sini ada zodiak dari Gemini, cukup kuat di sini ya. Beberapa dari kalian saya merasakan ini ada hubungan yang berkaitan dengan long distance relationship atau LDR ya, relationship mungkin kalian berjauhan, beda kota, beda pulau, beda negara ya, yang membuat kalian sepertinya kesulitan berkomunikasi ya, yang dimana mungkin Aries sangat ingin berkomunikasi dengan seseorang yang sedang jauh di sini. Itu yang saya rasakan ya. Kita akan langsung ke energi inti Aries, Ace of Wands.
Oke, jadi untuk Ace of Wands ini adalah kondisi kamu di bulan Juni ini ya. Untuk skenario yang pertama, karena ini general, saya akan bacakan semua energi yang masuk ya. Untuk kemungkinan yang pertama, saya merasa di sini bahwa Aries ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya. Mungkin Aries yang selama ini di dalam kondisi yang dimana hubungannya banyak ketidakjelasan, banyak menggantungnya, Aries ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu move on dari orang itu atau bertahan dan mendapatkan sebuah kejelasan dari orang itu sehingga akan dimulai lagi awal mula baru. Ya, itu untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, saya merasa di sini bahwa Aries, kamu mendapatkan sebuah ide. Kamu mendapatkan sebuah motivasi ya di dalam sebuah hubungan asmara di sini yang membuat kamu tahu ya apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan asmara ini. Yang nomor 3, saya merasa di sini kamu sedang ke-trigger oleh seseorang. Ya, jadi ada seseorang yang membuat kamu merasa harus berubah. Ya, atau kamu ada sesuatu hal atau ada sebuah habit atau dari cara Aries yang sudah lama Aries lakukan tetapi tidak juga membawa Aries ke dalam kesuksesan atau keberhasilan dalam hal cinta. Dan akhirnya Aries ke-trigger oleh seseorang di sini yang akhirnya Aries mengharuskan mengubah habit itu, mengubah cara itu, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang men-trigger Aries di sini untuk berubah. Dan Aries, kamu sangat termotivasi ya untuk merubah dirimu menjadi sosok yang lebih baik lagi. Untuk hambatannya di sini ada kartu Six of Wands. Jadi saya merasa Aries, kamu dealing dengan seseorang yang saya melihat di sini dia itu adalah seseorang yang sangat charming, sangat sukses, atau mungkin cukup terkenal atau dikenal banyak orang dan banyak orang yang menyukai dia. Mungkin dia ganteng atau cantik, mungkin dia berkarisma, mungkin dia memiliki kedudukan atau posisi yang sangat baik di dalam hidupnya. Sehingga kamu merasa kalau dia itu sedikit arogan atau sedikit angkuh ya. Karena dia merasa dia seseorang yang paling baik, paling top, paling sukses. Dan saat ini saya merasa bahwa dia tidak terlalu memperhatikan Aries. Dia tidak terlalu terfokus dengan Aries. Justru saat ini dia sedang menjauh dari Aries. Saya tidak tahu, ya hanya kalian yang tahu. Alasannya pasti banyak karena semua orang memiliki skenario ceritanya masing-masing. Tetapi mungkin sebagian dari Aries yang merasa ada seseorang yang sedang menjauh dari Aries saat ini. Dan di sini ada kartu Eight of Cups. Secara emotionally dia itu merasa jauh dari kamu Aries. Atau dia sedang tidak menggunakan emosinya saat ini sehingga dia tidak bisa terfokus dengan kamu. Bisa jadi dia menjauh dari kamu karena ada sesuatu hal yang harus dia kerjakan. Ada sesuatu hal yang harus dia fokuskan di sini yang membuat dia saat ini harus distant atau menjauh dari Aries untuk beberapa waktu. Mungkin kamu bisa jadi dealing dengan seseorang yang belum tahu hubungan ini akan dibawa kemana, belum tahu ke depannya akan seperti apa dengan kamu Aries. Atau dia mungkin memiliki banyak pilihan ya. Pilihan itu bisa apa saja. Bisa orang, bisa juga pekerjaan atau sebuah situasi ya di mana dia tidak bisa fokus dengan kamu atau dia tidak tahu dengan siapa dia harus fokus atau dengan yang mana dulu harus dia fokuskan saat ini. Banyak hal yang harus dia hadapi sepertinya saat ini sehingga dia tidak bisa fokus dengan kamu Aries ya. Dan kemungkinan kedepannya yang terjadi di sini ada kartu Three of Swords. Jadi saya merasa bahwa kemungkinan ya
beberapa dari Aries, kamu akan menemukan bahwa ada cinta segitiga di sini. Kamu akan mengetahui bahwa ada cinta segitiga di dalam hubungan kamu. Ya, kemungkinan yang kedua, kamu akan sakit hati atau kecewa dengan dia di bulan Juni ini karena dia menjauh dari kamu, ya. Tidak semua Aries akan berdealing dengan cinta segitiga atau orang ketiga di sini ya. Jadi, kamu ambil situasi yang sesuai dengan kondisi kamu saat ini ya. Karena nggak semua Aries akan mengalami hal yang sama. Hanya beberapa Aries di sini saya melihat kamu akan menemukan kebenaran atau kamu akan menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kekasih kamu atau orang yang sedang dekat dengan kamu bahwa ada orang ketiga di sini. Ya. Dan yang pasti terjadi ke depannya di sini ada kartu Eight of Swords. Jadi saya merasa bahwa hubungan ini masih akan stuck, akan begini-begini aja atau nggak maju-maju atau belum ada perkembangan. Dan kamu masih nggak tahu juga di sini apa yang harus kamu lakukan. Kamu seperti nggak tahu apa yang dia rasakan saat ini dengan kamu, karena kamu merasa dia menjauh dari kamu, dia dingin dengan kamu, jadi kamu juga bingung sebenarnya kamu ini saat ini sebagai apa dalam hidupnya dia, kamu juga masih bingung, sehingga itu membuat kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Itulah makanya di sini kamu harus menggunakan intuisimu karena ada kartu Goddess of the Moon di sini ya. Di sini ada kartu Nine of Swords yang berarti bahwa kamu sangat gelisah. Kamu sangat mengkhawatirkan dia atau kamu mengkhawatirkan hubungan ini. Banyak hal yang kamu khawatirkan di sini dalam hal asmara terutama. Karena kamu nggak tahu kamu harus melakukan apa. Itulah yang membuat kamu sangat gelisah, sangat depresi, bahkan kamu terlihat tertekan belakangan ini ya. Dan dia nggak tahu sama sekali kalau kamu itu sebenarnya kepikiran dia, kamu sebenarnya banyak mengkhawatirkan dia nggak tahu. Karena kamu terlihat tegar, kamu terlihat kuat di depan dia, ya. Dan di sini apa yang dia rasakan sama kamu? Walaupun dia jauh dari kamu, entah itu memang jauh karena jarak yang beneran long distance atau memang hati kalian yang sedang berjarak jauh saat ini ya. Bagi dia yang sedang jauh dari kamu Aries, saat ini dia sering banget stalking kamu, sering kepoin sosmed kamu, masih pengen tahu kamu seperti apa, kabarmu seperti apa. Dia masih peduli dengan kamu sampai saat ini. Namun memang saya merasa dia sampai saat ini belum juga bisa settle down atau berkomitmen sama kamu sampai saat ini. Tetapi dia masih terus perhatian sama kamu, masih terus care ya, masih ingin tahu juga keadaan kamu saat ini seperti apa. Dan yang kamu harapkan di sini adalah the lovers, union. Kamu sangat mengharapkan ada union di antara kamu dan dia. Kamu sangat ingin kembali bersama dengan dia di sini. Ya, beberapa dari Aries saya merasakan bahwa kamu sangat mencintai orang ini. Dan di sini untuk final outcome-nya ada kartu The World. Di sini ada beberapa kemungkinan yang saya rasakan ya. Beberapa dari kamu Aries, kamu masih akan tetap berjarak dengan dia, mungkin memang masih dalam hubungan LDR, sehingga kamu belum bisa ketemu dengan dia atau belum bisa union dengan dia karena jarak yang memisahkan. Yang kedua, bisa jadi akan ada kesuksesan dalam hubungan asmara kamu di sini bagi kamu yang tidak LDR ya. Ataupun LDR juga bisa, tetapi di sini saya merasa akan ada sebuah kesuksesan. Atau akan ada sebuah akhir yang bahagia dalam hubungan kamu di bulan Juni ini. Entah apapun itu, yang jelas akan ada akhir yang bahagia untuk hubungan kamu di sini. Ya, itu yang saya rasakan. Dan di bottom of the deck-nya di sini ada kartu Seven of Wands. Jadi saya merasa bahwa saat ini kamu memang berusaha untuk tidak
menggunakan hati dan perasaan atau emosional kamu dalam menghadapi masalah ini. Kamu benar-benar mencari jalan keluar, benar-benar mencari solusi yang terbaik bagi hubungan asmara kamu saat ini. Ten of Wands, kamu berusaha untuk move on. Beberapa dari Aries, kamu berusaha untuk move on walaupun terasa sangat berat. Beberapa dari Aries yang lain, kamu merasa menjalani hubungan ini kenapa begitu berat? Kenapa begitu banyak rintangan dan tantangan? Itu yang kamu rasakan ya. Seven of Swords, bahwa orang yang dealing sama kamu saat ini sebenarnya banyak memiliki rahasia, atau dia itu tidak jujur dengan kamu. Dia banyak menyimpan segala sesuatu dari kamu. Jadi kamu harus lebih waspada dan hati-hati dengan siapa kamu berdealing saat ini. Sepertinya kamu berdealing dengan seseorang yang kurang jujur dengan kamu di sini. Dia banyak menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ten of Swords. Beberapa dari Aries, hubungan ini akan berakhir. Ya, nggak semua Aries ya, beberapa dari Aries. Bagi kalian yang menghadapi hubungan yang menggantung, yang tidak jelas, atau yang ghosting, maka kamu akan mengakhiri hubungan ini. Dan beberapa dari Aries yang lain, kamu sangat kecewa walaupun kamu tidak selesai dengan dia hubungannya, tetapi kamu sangat kecewa di sini. Kamu seperti sudah ditusuk dari belakang berkali-kali, kamu seperti sudah disakiti berkali-kali, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara menghadapi ini, dan kamu masih ingin bertahan. Dan di sini ada kartu Three of Pentacles. Ya, beberapa dari Aries masih ada yang ingin bertahan. Beberapa dari Aries yang sudah berpasangan masih tetap dalam hubungan. Masih berpasangan, itu yang saya rasakan, walaupun banyak sekali konflik yang terjadi di antara kalian. Eight of Wands. Ya, ada komunikasi yang akan masuk di sini. Ada yang ingin berusaha untuk berkomunikasi dengan Aries di sini di bulan Juni ini yang saya rasakan. Jadi Aries, kamu akan menerima komunikasi masuk ya di bulan Juni ini dari seseorang, entah itu orang lama atau orang baru. Yang jelas komunikasi itu akan membawa kamu kepada sebuah union. Kamu akan terkoneksi kembali dengan seseorang yang sangat spesial di bulan Juni ini. Ya, dan kamu akan kembali bersama. Wow, ini kartu yang indah banget ya. Kamu akan kembali bersama dengan seseorang yang spesial di sini. Oke. Ini kondisi asmara ya. Sekarang kita akan move on ke kondisi keuangan kamu Aries. Di sini ada kartu Seven of Vessels dan Three of Staves. Three of Staves ini menggambarkan bahwa di bulan Juni ini kamu akan mempunyai tanggung jawab yang lebih, beban yang lebih dalam pekerjaan kamu. Mungkin ada jabatan baru bisa jadi, atau kamu baru naik jabatan sehingga kamu harus memegang tanggung jawab yang lebih. Tapi tanggung jawab yang lebih itu seiring dengan pendapatan kamu pun juga bertambah. Begitupun juga dalam hal bisnis, kamu akan memiliki tanggung jawab yang baru, tanggung jawab yang lebih, atau pekerjaan yang lebih, beban yang lebih, tetapi itu akan membawa kamu ke dalam sebuah kesuksesan, dan rezeki yang akan datang ke kamu pun juga seiring dengan bertambahnya tanggung jawab dan beban kamu ya, tentunya semakin banyak. Ya. Dan di sini saya merasa pekerjaan kamu ada yang berhubungan dengan online. Seven of Vessels. Ada yang berhubungan dengan online, ada juga yang memang kamu masih bingung atau kamu sering melamun dalam pekerjaan, kamu ingin mencari sebuah ide. Sebuah ide baru, atau kamu memiliki banyak ide-ide baru dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu yang harus kamu segera lakukan, tapi kamu bingung mau memulai yang mana dulu. Ya, bagi yang memiliki pekerjaan online atau bisnis online, maka bisnis kamu di bulan Juni ini akan sangat sukses. Ya, karena ada online bisnis dan pekerjaan yang bertambah
job yang bertambah, bisnis yang bertambah, beban yang bertambah, dan itu artinya kamu akan sukses, rezekimu juga bertambah. Oke, dan dari kartu oracle-nya, oke, saya kayak kelupaan satu deh, ini oracle yang asmara belum saya baca, sorry kelewatan ya. Di sini di asmara ada talking sama date. Talking seperti Merkuri yang sedang berretrograde ya dalam zodiak Aries di bulan Juni ini. Jadi third house kamu ini adalah masalah komunikasi, dan di sini kamu mendapatkan talking, interested, conversing more, awaited, message arrives, text, call, email, hovering ya. Jadi di sini saya merasa seperti yang saya katakan tadi ya, akan ada komunikasi yang masuk untuk kamu di bulan Juni ini. Ada seseorang yang akan menghubungi kamu atau mencoba berkomunikasi dengan kamu, dan di sini ada kartu date ya. Meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Ada seseorang yang mungkin ingin berkomunikasi dengan kamu untuk ngajak kamu ngedate atau ngajak kamu ketemuan atau ngajak kamu cuma nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol aja juga bisa ya. Jadi intinya di bulan Juni ini adalah komunikasi buat kamu. Sekali lagi, berhati-hati dalam berkomunikasi ya. Oke, kita balik lagi ke kondisi keuangan ya, dan di sini dari kartu oracle-nya ada kartu gratitude list. Counting your blessings and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of this universe ya. Jadi di sini maksudnya adalah kamu setiap hari itu harus bersyukur ya. Sesederhana apapun yang kamu miliki, yang kamu hadapi, kamu harus tetap bersyukur. Karena kalau kamu bersyukur, itu akan membantu kamu untuk memiliki sebuah kebaikan di dalam hati kamu ya. Kebanding kamu harus fokus dengan problem, dengan masalah, dengan komplain, itu tidak akan membawa energi yang baik untuk kamu. Tetapi kalau kamu mampu bersyukur, maka kamu akan merasakan begitu banyaknya kemurahan hati dari universe atau alam semesta dengan kamu, sehingga alam semesta akan menambahkan lagi berkatnya karena kamu mampu mensyukuri hal-hal yang paling sederhana sekalipun yang ada di sekeliling kamu saat ini ya. Jadi di sini dalam hal pekerjaan atau dalam hal keuangan, kamu harus banyak-banyak bersyukur. Jangan terlalu menoleh ke atas orang-orang yang sudah sukses atau malah jor-joran ya. Atau kamu ngelihat sosmed, orang ini hidupnya enak banget, karena kan belum tentu kehidupan sosmed itu sama dengan kehidupan realnya mereka. Terkadang sosmed itu kan dunia maya ya, terkadang juga bisa kebanyakan yang fake atau palsu kehidupannya. Kelihatannya bahagia di sosmed, padahal kehidupan nyatanya juga banyak yang merana, seperti itu. Jadi kamu jangan berpatok kepada kebahagiaan seseorang yang kamu lihat di sosmed, yang sebetulnya itu belum tentu benar ya, dan itu akan membuat kamu lebih down lagi. Jadi jangan melihat ke sana ya, untuk membuat kamu banyak komplain, dan itu akan menjauhkan kamu dari rezeki. Ya, lebih baik kamu fokus dengan dirimu sendiri dan kamu syukuri apa yang sudah kamu miliki saat ini kebanding kamu menoleh ke atas atau melihat orang-orang di sosmed yang jor-joran dan kelihatannya bahagia, karena kamu nggak tahu kehidupan mereka yang sebenarnya ya. Tetap bersyukur dengan hal-hal yang sesederhana mungkin. Dan di sini ada kartu do the work. It's not enough to dream or pray. You've also got to take the positive action steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden ya. Jadi bagi kamu yang sudah memiliki banyak ide, bagi kamu yang ingin memanifestasikan ide-ide kamu, lakukan ya. Bagi kamu yang sudah rajin sembahyang, yang sudah rajin memiliki banyak mimpi, banyak ide, sekarang bukan waktunya
untuk berangan-angan lagi, bukan waktunya untuk membayang-bayangkan lagi ya. Berdoa boleh berdoa sekenceng-kencengnya, tapi berdoa aja nggak cukup, diperlukan usaha. Bermimpi nggak cukup bermimpi aja, mimpi nggak ada akan artinya kalau kamu tidak melakukannya mulai dari sekarang. Jadi di sini artinya apapun yang kamu ingin lakukan, ide apapun yang kamu miliki, manifestasikan sekarang. Secara konsisten ya. Jadikan itu sebagai prioritas kamu di bulan Juni ini, karena kamu tidak akan menyadari bahwa impian kamu itu adalah sesuatu yang besar untuk kamu di masa depan, dan kamu bisa akan sukses dalam hal itu. Lakukan dan manifestasikan sekarang, dan keluarlah dari zona nyamanmu di bulan Juni ini ya. Karena banyak berkat dan banyak rezeki melimpah yang menunggu kamu di depan mata. Asalkan kamu konsisten melakukan semua usaha kamu di sini. Oke, sekian dulu untuk readingan zodiak Aries di bulan Juni ini. Semoga resonan dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.